Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia, semoga kalian selalu sehat ya. Di video kita kali ini, kita akan belajar bersama tentang kondisi ekonomi ASEAN. Sudah kurang lebih 5 bulan terakhir, dunia sedang mengalami krisis ekonomi akibat terinfeksi virus COVID-19. Kok bisa ya? Hal itu terjadi karena untuk mengurangi penularan virus, masyarakat dianjurkan untuk tetap berada di rumah sehingga pasar ditutup, pabrik ditutup, bahkan tempat wisata pun juga ditutup sehingga kegiatan ekonomi jadi terhenti. Namun sekarang kegiatan ekonomi dunia sudah berjalan kembali, ditandai dengan masyarakat yang mulai beraktivitas seperti biasa. Tapi jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan selalu memakai masker saat keluar rumah. Tahukah kamu apa itu MEA? MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN atau dalam bahasa Inggris disebut dengan ASEAN Economic Community. MEA merupakan bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang dibentuk untuk menghadapi perdagangan bebas antar negara ASEAN. Berkaitan dengan kondisi geografis, kondisi ekonomi ASEAN dipengaruhi oleh iklim, keadaan alam, dan juga sumber daya alam. Sehingga kondisi ekonomi ASEAN adalah keadaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Sumber daya alam tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis di setiap negara anggota ASEAN. Karena kondisi geografis negara ASEAN hampir sama, maka jenis kegiatan ekonominya pun memiliki kemiripan. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Agar lebih jelas lagi, mari kita simak kondisi ekonomi dari negara-negara ASEAN berikut ini. Myanmar. Kegiatan ekonomi utama di negara Myanmar ada di bidang pertanian. Dengan hasilnya adalah padi, kapas, dan tembakau. Laos. Kegiatan ekonomi utama di negara Laos adalah di bidang pertanian. Dengan hasilnya adalah padi, jagung, tembakau, dan juga kelapa. Thailand. Kegiatan ekonomi utama negara Thailand ada di bidang pertanian, yaitu padi, jagung, dan ketela pohon. Dan juga di bidang jasa, yaitu adalah pariwisata. Kamboja. Kegiatan ekonomi utama di negara Kamboja ada di bidang jasa, yaitu berupa pariwisata. Vietnam.
Kegiatan ekonomi utama negara Vietnam ada di bidang pertanian dan juga perikanan. Di bidang pertanian, hasilnya adalah padi, jagung, dan kentang. Sedangkan di bidang perikanan, hasilnya adalah ikan, udang, dan cumi-cumi. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama Malaysia ada di bidang perkebunan dan juga pertambangan. Hasil dari perkebunan adalah teh, kelapa sawit, karet, kopra, dan lada. Sedangkan di bidang pertambangan adalah minyak bumi, gas bumi, timah, bauksit, dan besi. Singapura. Kegiatan ekonomi utama negara Singapura ada di bidang industri, yaitu berupa kapal, barang elektronik, olahan minyak, olahan timah, olahan karet, dan bahan makanan. Indonesia. Jenis kegiatan ekonomi utama negara Indonesia ada di bidang pertanian dan juga di bidang jasa. Di bidang pertanian, hasilnya adalah padi, jagung, kacang, kedelai, dan umbi-umbian. Sedangkan di bidang jasa adalah pariwisata. Brunei Darussalam. Kegiatan ekonomi utama negara Brunei Darussalam ada di bidang pertambangan, yaitu minyak bumi dan gas alam. Filipina. Jenis kegiatan ekonomi utama negara Filipina ada di bidang pertanian, yaitu padi, tembakau, dan ketela pohon. Salah satu kegiatan ekonomi utama di negara-negara ASEAN adalah di bidang jasa, yaitu pariwisata. Oleh karena itu, di video ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi beberapa tempat wisata di negara-negara ASEAN. Kalian pasti penasaran kan? Mari kita pergi bertamasya bersama. Tempat wisata pertama yang akan kita kunjungi adalah Candi Angkor di Kamboja. Candi Angkor merupakan candi terbesar di dunia. Candi ini digunakan sebagai ikon di bendera Kamboja. Candi Hindu ini terletak di dataran Angkor, Kamboja, yang juga dipenuhi candi-candi indah lainnya. Candi ini dibangun oleh Raja Surya Warman II pada pertengahan abad ke-12. Selanjutnya kita akan pergi ke The Grand Palace Bangkok, Thailand. The Grand Palace merupakan tempat tinggal Raja Thailand. Bangunan ini didirikan oleh Raja Rama I dan menjadi tempat tinggal raja selama 150 tahun lamanya. Selanjutnya masih di negara Thailand, kita akan pergi ke Wat Arun, Bangkok. Wat Arun merupakan sebuah kuil yang menjadi ikon Bangkok, berada di tepi sungai Chao Phraya. Selain sebagai tempat wisata, kuil ini juga digunakan sebagai tempat beribadah umat agama Buddha. Selanjutnya kita akan mengunjungi Chocolate Hills Bohol, Filipina. Chocolate Hills Bohol dikenal karena memiliki warna coklat.
Fenomena ini biasanya terjadi pada musim kemarau di Filipina saat rumput hijau yang menutupi bukit mengering dan berubah menjadi coklat. Petronas Twin Tower Malaysia. Menara Petronas atau Menara Kembar Petronas Malaysia adalah sepasang menara kembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 sampai dengan 2004. Jadi Menara Petronas ini merupakan salah satu ikon dari negara Malaysia. Untuk yang terakhir, kita akan mengunjungi Gunung Bromo di Indonesia. Gunung Bromo berada dalam 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Yang berada di tengah itu merupakan kawah dari Gunung Bromo. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.